Hai, selamat sore Sobat 7. Gua Ridwan Wi. Hari ini gua akan ngebahas tentang serunya hobi inline skate dan bergabung di perkumpulan inline skate. Hanya di Sabtu Me Time Trans 7. Oke, jadi roller skate itu adalah hobi yang asik banget, seru banget, dan gue juga udah mendalami cukup lama, dari 2017. Kalau sekarang itu banyaknya orang tertarik dengan sepatu roda ini itu yang pertama menurut gue karena emang ada beberapa public figure atau artis yang emang join juga, itu juga yang membuat orang tuh makin banyak yang tertarik dengan si inline skate ini sendiri. Orang-orang itu kan kalau untuk bermain inline skate itu yang pertama menurut gue itu bisa ngilangin stres, itu yang pertama. Yang kedua juga fun, stres, apalagi kalau ketika lu punya masalah tentang keluarga atau di kerjaan, itu bisa banget lu bisa lampiasin di hal positif, yaitu sepatu roda kalau menurut gue ya. Oke, untuk jenisnya itu ada 2, 3, atau 4. Yang pertama itu ada untuk inline skate yang sejajar kayak gini. Itu yang kedua itu ada roller skate. Roller skate itu yang kayak mobil gitu, yang depan 2, belakang 2. Yang biasanya itu orang bilang itu quad skate atau sepatu roda. Oke, untuk jenisnya sendiri itu ada beberapa jenis. Biasanya kalau misalnya aku selalu rekomendasiin itu dari harga ya. Biasanya orang-orang kan nggak mungkin beli yang kayak misalnya antara 2 juta, 3 juta, 4 juta ke atas, itu nggak mungkin. Biasanya itu tergantung budgetnya dulu. Biasanya itu dari misalnya harganya di bawah 1 juta itu ada lain lagi mereknya, terus di bawah di atas 1 juta itu ada lain lagi mereknya kayak gitu. Dan untuk beberapa pemilihan juga kan ada sepatu inline skate, terus ada sepatu quad skate. Itu tergantung sih, tergantung ke orangnya sendiri. Orangnya itu mau main inline skate atau roll skate atau yang bisa dibilang quad skate kayak gitu. Dan kalau untuk inline skate sendiri itu ada beberapa tipe juga, merek ya biasanya. Itu tuh ada 2 jenis. Yang pertama itu ada soft boot, yang kedua itu ada hard boot. Nah, kalau untuk si soft boot, biasanya gue selalu rekomendasiin itu di bawah, misalnya di bawah 60 kilo bobot badan ya. Nah, kalau untuk di hard boot sendiri itu biasanya di atas 60, 70 itu udah aman. Oke, untuk saat yang pertama menurut gua itu kalian harus beli sepatu yang emang sesuai dengan budget kalian. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kalian udah beli sepatunya, jangan lupa juga kalian beli protektornya. Itu yang penting banget. Jadi sepatunya ada dan protektornya juga ada kayak gitu. Dan satu hal lagi, kalian juga harus datang menurut gue ya, lebih harus datang ke komunitas-komunitas atau perkumpulan terdekat untuk mempermudah kalian belajar inline skate. Menurut gua untuk protektor atau alat pengaman itu sangat penting banget buat teman-teman untuk belajar inline skate, apalagi untuk pemula-pemula ya. Dan karena banyak banget kejadian nih yang nggak pakai protektor karena emang alasannya itu harganya ngapain sih pakai protektor, nggak apa-apa nih gua nggak pakai protektor juga. Itu salah banget untuk pemikiran kayak gitu ya. Jadi protektor itu sangat penting banget karena banyak banget nih kejadian juga di perkumpulan aku ya, entah itu tangannya patah, entah itu di sikutnya sakit atau di bagian sini sakit itu. Jadi menurut gua protektor itu sangat penting banget. Kalau menurut gua sih sesuai dengan budget kalian aja. Kalau misalnya budget kalian yang di bawah 1 juta ya beli dulu yang murah-murah dulu. Terus kalian asah dulu skillnya itu, baru nanti kalian beli yang bagus kayak gitu sih kalau kata gua.
Kalau menurut gua pribadi sih enggak. Kalau menurut gue pribadi ya, karena emang banyak banget teman-teman di luar sana yang emang nggak punya tempat, akhirnya mereka pakai fasilitas umum untuk bermain inline skate. Jadi gue sendiri minta ke pemerintah ya semoga ditambah lah di kota-kota. Terus ya mungkin kalau untuk di Jakarta sendiri kan emang udah lumayan banyak gitu loh. Tapi banyak daerah-daerah yang emang nggak punya mungkin entah itu skatepark dan lain-lain sih. Jadi ya gitu sih. Itu tergantung pilihan kalian ya. Cuman kalau dari saran gua itu perlu banget karena kalian nggak cuman untuk mempertajam skill, di situ juga kalian bakal banyak link entah itu kerjaan atau entah itu apa. Jadi kalau dari gua sih itu penting banget. Itu banyak banget kesan-kesan yang gue dapetin atau pengalaman yang gue dapetin dari sepatu roda. Yang pertama sih gue bisa jadi diri gue sendiri di sini. Gue bisa lampiasin apa yang emang entah itu emosi gue atau apapun itu gue di sepatu roda gitu loh. Yang pertama. Yang kedua juga gue bisa dapetin teman-teman yang emang entah itu teman-teman yang emang dia pengusaha atau banyak lah kayak gitu ya teman-teman gue. Dan banyak juga aku bisa kenal dengan artis-artis yang emang tadinya kayak nggak mungkin gue ketemu sama dia gitu loh, dan akhirnya gue bisa deket, bisa ngobrol bareng sama dia kayak gitu sih. Jadi banyak banget sih, dan hal yang pertama yang bikin gue berkesan itu gue bisa bikin sekarang sepatu roda itu makin ramai lagi. Itu goals gue pertama. Oke, jadi untuk Reborolling sendiri kan itu perkumpulannya. Jadi satu wadah untuk semua komunitas dan itu semuanya itu datang di pintu 3. Nah, untuk di grup sendiri itu ada 750 orang. Dan untuk yang aktifnya sendiri itu mungkin ya kurang lebih 100 atau mungkin bisa sampai 200. Apalagi kalau misalnya ada event ya mungkin bisa lebih ramai lagi kayak gitu. Gua sendiri itu perkumpulan gua itu bukan komunitas ya, tapi perkumpulan gitu loh. Jadi gua ada di GBK, itu namanya Reborolling. Terus di Jakarta Timur juga di Velodrome. Terus ada juga di Bekasi itu namanya di Sumarekon ya, itu namanya Bocah Bader. Terus ada juga di Cubic Mall, itu BSD Inline Skate. Oke, untuk kegiatannya sendiri kita tuh ada 2 hari jadwal ya. Jadi jadwal kita itu di Reborolling itu ada hari Rabu dan hari Jumat. Nah, hari Rabunya itu biasanya untuk jamnya itu dari jam 5 sore, biasanya makin malam makin ramai karena emang kebanyakannya itu orang-orang yang baru pulang kerja ya. Nah, untuk kegiatan sendiri kita sih cuma ngumpul-ngumpul, main bareng, belajar bareng kayak gitu. Dan kalau dulu sih sempat sebelum pandemi ya, kita tuh sempat ada pelatihan kayak untuk pemula-pemula, kita juga ngerangkul untuk pemula-pemula, diajarin basic-basicnya dan lain-lain kayak gitu sih. Oke, syaratnya itu sangat mudah banget. Yang pertama lu harus punya sepatu roda, yang kedua itu protektor, karena kita itu sebenarnya nggak ada persyaratan sama sekali dan itu free. Jadi lu tinggal datang aja ke GBK Pintu 3, langsung nanya aja, join dan langsung masuk ke grupnya. Kita juga ada media sosial yaitu Reborolling. Kalian bisa langsung follow aja untuk akun media sosial kita yaitu Reborolling, dan di situ ada langsung ke Telegramnya. Itu lu udah masuk, dan yang penting sih lu jangan malu-malu ya kalau misalnya lu datang buat sepatu ngeliat orang yang jago terus kayak gua minder gitu loh. Itu jangan, jadi lu langsung bertanya aja ke kita. Lu udah bisa langsung gabung sama Reborolling. Gimana Sobat 7? Sudah semakin jelas kan tentang olahraga inline skate? Semoga bermanfaat ya buat kalian semuanya Sobat 7. Gua Ridwan Wi pamit. See you.